Suatu hari di kerajaan Medan Delhi yang dipimpin oleh Sultan Malaysia terdapat istana Maimunah megah. Di dalam istana itu hiduplah seorang raja yang bijaksana dan adil. Sultan Malaysia memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Mambang Yazid, anak sulung Sultan Malaysia, memiliki kekuatan luar biasa, mampu merubah wujud menjadi seekor naga yang gagah perkasa. Anak keduanya, Mambang Hayali, memiliki keahlian yang tak kalah menakjubkan, bisa berubah menjadi meriam yang kuat dan mematikan. Sedangkan Putri Hijau, si bungsu, memiliki keistimewaan tersendiri. Saat bulan purnama bersinar terang, tubuhnya akan memancarkan cahaya hijau yang memukau. Namun, kecantikan Putri Hijau tidak hanya terletak pada pancaran cahayanya saja. Dia juga memiliki paras yang mempesona dan hati yang penuh kasih sayang. Tak heran jika rakyat kerajaan Medan Delhi selalu terpesona dengan keanggunan Putri Hijau. Beliau bukan hanya sekedar putri dari seorang sultan, tapi juga memiliki sifat yang ramah dan dermawan terhadap rakyatnya. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Sultan Aceh pun berkata, "Kalian berdua selidiki asal-muasal cahaya hijau itu." Prajurit Aceh pun berkata, "Siap yang mulia." Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau. Hingga sampailah dua prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada seorang wanita yang ditemuinya. Prajurit Aceh pun berkata, "Maaf tuan, kami hendak bertanya, kalau boleh tahu dari mana asal cahaya hijau di langit ketika sore hari itu?" Warga pun berkata, "Oh, itu berasal dari Putri Hijau." Prajurit Aceh pun berkata, "Siapa Putri Hijau itu?" Warga pun berkata, "Putri Hijau adalah anak ketiga dari Sultan Delhi." Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Sultan Aceh pun berkata, "Jadi dari mana asal-muasal cahaya hijau itu?" Prajurit Aceh pun berkata, "Yang mulia, asal cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau." Sultan Aceh pun berkata, "Putri Hijau?" Prajurit Aceh pun berkata, "Benar yang mulia, Putri Hijau adalah putri dari Kesultanan Delhi." Sultan Aceh pun berkata, "Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku." Meskipun belum pernah bertemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Mambang Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa yang dimaksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Delhi pun berkata, "Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang di istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang sultan besar berkenan singgah di istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua, kemudian Mambang Hayali, dan terakhir adalah anak bungsu saya, Putri Hijau." Sultan Aceh pun berkata, "Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sambutan yang sangat hangat ini. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di istana Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, saya membawakan sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya." Sultan Delhi pun berkata, "Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami.
saya belum pernah melihat perhiasan yang sangat indah dan dalam jumlah yang banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu, apa tujuan dari Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Sultan Aceh pun berkata, begini yang mulia Sultan Delhi, maksud saya kedatangan ke sini adalah untuk mempererat hubungan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh. Sultan Delhi pun berkata, maksud Sultan? Sultan Aceh pun berkata, di dunia ini tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk memenang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Delhi pun berkata, Sultan Aceh, sungguh kehormatan yang luar biasa Anda meminang putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud kedatangan Sultan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawabanmu perihal pinangan dari tamu kita ini. Putri Hijau pun berkata, Ayahanda, maafkan Ananda ini. Untuk saat ini, Ananda belum siap untuk menikah. Mendengar lamaran ditolak, Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera Sultan Aceh memanggil panglima perangnya. Sultan Aceh pun berkata, Panglima, siapkan semua armada perang, serang Kesultanan Delhi sekarang juga. Panglima pun berkata, siap yang mulia. Perang pun pecah. Seketika tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujani benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekat benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran Filipi dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Sultan Delhi pun berkata, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu ketahuan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Ambang Yazid, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. Setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang, entah kemana. Sedangkan Mambang Kayali memimpin prajurit Kesultanan Delhi, bertahan menghadapi semburan prajurit Aceh. Sedangkan Ambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya Putri Hijau pun ketahuan, kakaknya Mambang Kayali tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam emas. Di Selat Malaka dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca, dilemparkannya telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Putri Hijau pun berkata, Ambang Yazid, Ambang Yazid. Tidak lama kemudian, seekor naga besar muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut, tidak hanya karena naga besar mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa ketika naga yang membawa Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksa Putri Hijau menjadi permaisurinya.